Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan. Sekarang saya sudah berada di Desa Songowareng, Kecamatan Luluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ya. Nanti kita akan melihat atau menapak tilas sebuah sendang atau petilasan dari para leluhur yang ada di Desa Songowareng ini setelah dari petilasan yang ada di sebelah timur. Nah, nanti di sini juga ada sendang yang kedua di sebelah barat. Kita belok ke utara. Nah, bagaimana nanti keseruannya? Kita akan mengupas tuntas tentang sejarah yang ada di wilayah Lamongan Selatan. Oke, bagaimana nanti keseruannya? Ikuti saya. Untuk kawan-kawan, untuk jalan ke arah selatan ini menuju ke, kalau ke utara ke arah Babat, kalau ke selatan ke arah ke arah Sukorame. Nah, ke arah timur ini nanti akan menuju ke arah Ngimbang sampai ke arah Babat lagi atau Jombang. Oke, kita lalui rute kita dengan mengendarai sepeda motor kawan-kawan, karena jalannya sudah aman ya, kita cari sesuatu yang aman. Oke kawan, terus kita berjalan untuk melihat ya entah gimana nanti prasasti tempat pepundet menuju ke lokasi kawan-kawan ya. Ini di kanan kiri kita sudah ada pemandangan yang sangat luar biasa. Ini kawan-kawan. Ya. Oke kawan, jadi setelah kita berjalan lebih dari beberapa meter dari jalan raya Desa Songowareng, nah sekarang sudah saya berada di langsung ambil ke arah utara. Nah, sekarang saya ini sudah berada tepat di sendang Songowareng yang bagian kedua di bagian selatan kawan-kawan. Jadi setiap sendang itu ada yang namanya tangga turun, Mas. Nah, tangga turun ini memang tangga ini tujuannya untuk mempermudah kita atau menuju ke bagian air, terus kemudian ini lebih. Cuma airnya ini di sini agak keruh kawan-kawan. Tidak tahu ini air apa ini mas? Maksudnya apa hilang ke mbak? Bagian loh dia. Sendang ini merupakan bagian yang kedua. Ini biasanya ada dua, ini biasanya untuk laki-laki, nah nanti di sebelah selatan sana itu untuk perempuan. Sendang ini kawan mesti dikaitkan, biasanya kalau berbentuk seperti ini, kalau zaman dahulu itu biasanya ada upacara kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Kalau zaman dahulu itu upacara penyucian diri ya, atau biasanya kalau umat Hindu pada zaman dahulu itu memang selalu berkaitan dengan elemen air ya. Karena apa? Air itu memang dianggap istilahnya itu kalau dalam bahasanya itu tirtaswana atau air yang suci. Ini bagian yang ke satu ya. Nanti kita akan menuju ke bagian sendang yang bagian selatan. Ini sendang yang kedua ini. Sendang yang kedua dari sendang yang arah timur tadi. Nah, ini agak bentuknya itu tidak mas, ini kecil tapi memanjang membelok ya. Jadi ini digambarkan sebagaimana lambang dari kehidupan seseorang ya. Memang kalau digambarkan filosofinya ini memang seperti pikiran manusia itu terkadang harus lurus namun juga harus membelok. Akhirnya kita itu harus bisa mengolah pikiran kita menjadi lebih dewasa atau bisa menimbang dan Oke, setelah dari sendang yang kedua nanti kita akan lihat di situ ada sebuah sumur kuno. Sumur itu memang sudah ada. Nah, perbedaannya memang
setiap sumur atau tempat pepunden yang telah disinggahi orang-orang yang sangat beryoni atau berwibawa atau orang-orang dahulu, ini mempunyai keistimewaan atau kelebihan. Kelebihannya apa, Mas? Kalau dibandingkan ya sumber itu, kalau ini kan mungkin nggak terlalu dalam, Mas ya. Kalau kita melihat di sekitar kita ini, Mas, ya di sekitar ini biasanya itu airnya itu kan sedikit sekali. Polusan air mestinya ini kering. Nah, ini meskipun di musim kemarau, volume airnya itu tetap akan tidak berubah, tetap akan stabil sehingga tidak kekurangan air, terutama untuk warga masyarakat Songowaring ini. Nah, ini kalau pas hari biasa pun tetap masih digunakan untuk mandi dan keperluan sehari-hari. Oke, kita menuju ke arah selatan ya. Yuk. Nah, ini kawan. Jadi dulu ceritanya di sini tuh ada pohon besar, Mas. Ada pohon besar yang menaungi sangat rindang. Namun kondisinya sekarang sudah roboh, kawan. Nah, ini itu ada pohon yang besar, namun sekarang sudah mati ya. Jadi setiap desa itu memang mempunyai beberapa pundan atau petilasan ya. Kadang satu desa itu ada 3, ada 2, minimal itu ada 2. Kalau di Sukorame itu ada 4 pundan ya, ada sumur gede, ada sumur tanggungan, ada sumber gading, kemudian ada juga yang namanya sendang suko. Itu satu desa. Nah, di sini ternyata ada 2 sendang atau 2 pepundan yang ada di desa Songowaring. Dari sumurnya tadi ya, ini kelihatannya ada lubangnya, Mas. Ini kalau pas airnya itu penuh, nah ini nanti dialirkan ke sana, maka dibentuk ada lubangan seperti ini. Jadi sebenarnya ini tuh sumber pusatnya dari air itu di sini, ini di sumur ini yang paling utama ini. Nanti bentuknya bagus Ki ya. Bentuknya aneh memang. Nggak kayak biasanya, kalau sumur itu kan bulat, kotak, ini lonjong kayaknya. Lonjong ya. Nah, ini gambarnya apa tuh, Mas? Gambarnya ini, jadi manusia itu seperti sumur ini yang membutuhkannya lonjong seperti ini. Apa? Pikiran orang itu harus luas, nggak boleh cupet cara wong dalam berpikir. Nah, orang tua kita kan selalu memberikan kata-kata sanepan atau kata kiasan di dalam menyampaikan apa pitutur kepada orang-orang. Jadi wong ini gambarnya kayak sumur sing bentuknya ya lonjong, terkadang ada bulat, ada kotak. Nah, di sini tuh unik, sumurnya itu agak lonjong seperti ini. Jadi jembar pikirnya di dalam menempuh satu pikiran itu mempunyai kedewasaan yang sangat tinggi. Diharapkan kita seperti sumur ini dalam berpikir itu kita istilahnya kita itu bisa memilah dan memilih, bisa ngunggah ngeduk nih, tidak selalu kita itu keras hati dan tegang. Digambarkan seperti sumur ini, ya juga dalam kemudian lebar ke sana. Oke, di tempat sumur, jadi sebelah selatan di sumur ini ada sebuah petilasan. Nah, ini kawan, kalau nggak tahu, ini biasanya tempat dilaksanakan ritual-ritual dengan adanya bukti seperti ini. Ini jenis pari, daun pari atau merang ya, kalau orang-orang Ibon ini daun merang. Sudah saya jelaskan, daun merang itu adalah dari simbol kehidupan dari manusia itu berupa makanan. Kemudian ini juga ada sisa dari cok bakal atau sesaji. Ini tujuannya kalau masyarakat global, Mas ya, ini digambarkan istilah ini uang ya kayak iki loh, iki petilasan mbah kita, kakek moyang kita dulu. Nah, kita sudah tidak tahu, mereka hanya menjumpai seperti itu. Oke, apa ini kena? Sumur lape model itu. Ini sore burung boleh ya. Burung rupanya macam burung. Gak maksudnya gak ketok di sini. Songowaring yang bagian kedua yang di arah selatan. Saya ingatkan bagi kawan-kawan yang belum like, comment, subscribe, monggo silahkan ada like, comment, subscribe di Aryo Sutaman dan Drexman LA. Oke, terus semangat untuk kemajuan bangsa, terus telusuri sejarah agar kita tahu jati diri kita. Oke, Drexman LA, jaya!